Selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dan hari ini kita akan membahas tentang kelainan dan penyakit yang terkait dengan sistem ekskresi pada manusia. Kelainan dan penyakit yang terkait dengan sistem ekskresi pada manusia. Mari kita menyimak pembahasannya berikut ini, dan sebelum menyimak jangan lupa memberi like, kemudian subscribe yang belum subscribe agar channel ini bisa berkembang. Ada banyak kelainan dan penyakit yang terkait dengan sistem ekskresi pada manusia, tetapi dalam pembahasan hari ini kita akan bahas beberapa yang terkait dengan anjuran kurikulum kita. Yang pertama, ada yang disebut dengan anuria. Apa yang dimaksud dengan anuria? Anuria adalah kegagalan ginjal menghasilkan urin yang dapat disebabkan karena kurangnya tekanan untuk melakukan filtrasi atau terjadi radang pada glomerulus. Jadi ada dua faktor penyebab anuria ini, kurangnya tekanan untuk melakukan filtrasi pada glomerulus ataukah terjadi radang pada glomerulus. Ini yang menyebabkan terjadinya anuria. Jadi ginjal kita itu gagal menghasilkan urin karena disebabkan oleh satu tadi kurangnya tekanan, dan yang kedua adalah terjadinya radang pada glomerulus. Berikut kelainan berikut yang kita akan lihat, ada yang disebut dengan glukosuria. Ditemukan apa yang dimaksud dengan glukosuria ini? Glukosuria adalah ditemukannya glukosa atau gula di dalam urin. Jadi ketika diperiksa urin, kita menemukan glukosa atau gula dalam urin, maka kelainan ini disebut dengan glukosuria. Apa yang menyebabkan hal ini atau kelainan ini? Disebabkan karena terjadi kerusakan pada badan Malpighi. Berarti kalau kita mengatakan badan Malpighi, itu artinya semuanya itu terjadi mulai dari kapsul Bowman dan glomerulus, itu terjadi kerusakan di situ. Kelainan yang ketiga yang kita akan lihat adalah ada yang disebut dengan albuminuria. Apa yang dimaksud dengan albuminuria? Ditemukannya protein albumin dalam urin yang dapat disebabkan karena luka pada membran glomerulus. Terjadinya luka ini disebabkan karena penyakit atau kenaikan tekanan darah dan iritasi pada sel-sel ginjal oleh zat seperti ada racun, bakteri, atau logam-logam berat yang masuk ke dalam tubuh, apakah itu bersama makanan atau minuman. Nah, ciri dari ini adalah ketika urin diperiksa lalu ditemukan adanya protein albumin di dalam urin, ini yang disebut dengan albuminuria. Yang berikutnya adalah kelainan yang berikut adalah hematuria. Hematuria adalah kelainan pada sistem ekskresi di mana ditemukannya keberadaan sel-sel darah merah di dalam urin. Kadangkala itu ketika buang urin ada sel-sel darah merah, bahkan kalau sudah parah itu keluar berupa darah, dan ini disebut dengan hematuria. Penyebab utamanya adalah karena radang organ-organ sistem ekskresi karena penyakit atau iritasi. Jadi kita tidak tahu di mana peradangannya, maka ini akan diselidiki atau didiagnosa dengan metode lab. Tetapi ketika mengeluarkan urin lalu di urin itu ada darah, maka itu disebut dengan hematuria. Kelainan yang berikut adalah ada yang disebut dengan bilirubinaria. Apa yang dimaksud dengan bilirubinaria? Kondisi saat konsentrasi bilirubin dalam urin melebihi batas normal. Ingat, kalau urin diperiksa maka ada kolom bilirubin di situ. Kemudian ada di situ dicantumkan ada batas normalnya. Nah, kalau kondisi konsentrasi bilirubin dalam urin itu melebihi batas normal, maka itu disebut dengan bilirubinaria. Penyebabnya karena pengaruh penguraian
hemoglobin yang berlebihan di dalam darah sehingga ada yang masuk di dalam urin. Kelainan yang berikut adalah batu ginjal. Apa yang dimaksud dengan batu ginjal di sini? Kelainan berupa benda keras yang ditemukan di dalam saluran ginjal, pelvis ginjal atau rongga ginjal dan saluran urin. Jadi pada dasarnya ditemukan semua pada saluran-saluran ini. Nah, ini yang lebih besar rongga ginjal, kemudian saluran ginjal itu yang dari pelvis menuju ke pelvis menuju ke vesika urinaria, kemudian dari urinaria menuju ke tempat keluarnya urin pada atau biasa disebut dengan uretra. Disebabkan karena konsentrasi garam-garam mineral yang berlebihan, kemudian penurunan jumlah air, kebiasaan dan kebasahan dan keasaman urin yang melewati batas atau abnormal atau aktivitas kelenjar tiroid yang berlebihan. Jadi tadinya itu ada mineral, di situ mengendap terlalu lama dan itu akan menjadi batu. Itu yang disebut dengan batu ginjal. Nah, biasanya tempat ditemukan itu pada semua saluran ginjal, pelvis, dan saluran urin. Kelainan yang berikut yang kita akan lihat ada yang disebut dengan nefritis glomerulus. Nah, apa yang dimaksud dengan nefritis glomerulus? Terjadinya peradangan atau radang ginjal yang melibatkan glomerulus. Jadi bagian glomerulus ini mengalami peradangan karena berbagai faktor. Salah satunya adalah alergi terhadap racun ataukah ada infeksi bakteri Streptococcus yang menginfeksi glomerulus sehingga glomerulus mengalami peradangan. Nah, itu yang disebut dengan nefritis glomerulus. Berarti kalau dia radang maka proses filtrasi yang terjadi di glomerulus itu akan mengalami gangguan juga. Dan kelainan yang terakhir biasa disebut gagal ginjal. Disebabkan oleh kondisi yang mengganggu fungsi ginjal seperti ada nefritis, trauma ginjal, tumor ginjal dan sebagainya. Jadi ini disebut gagal ginjal kalau kedua-duanya sudah tidak berfungsi, maka biasanya orang yang mengalami ini akan mengalami gagal ginjal dapat menyebabkan kematian dalam waktu 1-2 minggu kalau tidak tertangani. Nah, orang yang dua-duanya gagal ini biasanya ada istilah dalam medis itu pencucian darah. Sebenarnya darah dikeluarkan dari dalam tubuh, kemudian tahap-tahap kerja ginjal dilakukan di luar tubuh, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Setelah melakukan 3 tahap ini dimasukkan kembali ke dalam tubuh, dialirkan. Nah, ini kelainan yang terakhir yang kita lihat hari ini. Nah, kalau tadi kelainan-kelainan itu ada, maka ada upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi pada tubuh kita atau pada manusia. Tapi ada yang akan saya sampaikan di sini, misalnya pada ginjal. Nah, beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan atau kelainan pada sistem ekskresi kita. Yang pertama ini semua orang bisa lakukan, tidak menahan kencing. Kalau kita menahan kencing terlalu lama, tadi saya katakan maka mineral-mineral yang tadi itu bisa mengalami pengendapan yang lama di ginjal dan itu menyebabkan berbagai penyakit, salah satunya itu adalah batu ginjal. Tidak duduk terlalu lama, jadi hati-hati kalau duduk di kantor, duduk di mana, ya ingat batasnya lalu berdiri bergerak. Yang ketiga adalah tidak mengonsumsi minuman beralkohol dan pemicu stamina. Minuman beralkohol jelas, kemudian yang pemicu stamina itu misalnya doping dan sebagainya. Nah, ini kan pemicu stamina. Ada jenis-jenis minuman Kratingden, M150 dan sebagainya, ini terlalu banyak mengkonsumsi, itu merupakan bisa menyebabkan kelainan pada ginjal. Oleh sebab itu batasi untuk mengkonsumsi ini. Dan yang lebih penting adalah minum air putih yang cukup.
anjuran kesehatan itu minimal 8 gelas setiap hari, supaya tidak terjadi pengendapan mineral yang tadi di dalam saluran-saluran ginjal. Kemudian makan makanan bergizi. Nah, ini cara mengatasinya kalau pada sistem ginjal, dan yang saya akan sampaikan di sini adalah upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi pada manusia dalam hal ini yang terkait dengan kerja ginjal. Kalau hati ini adalah salah satu fungsinya kalau kita belajar tentang sistem pencernaan adalah sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan. Nah, ketika kita berolahraga dengan berlebihan, semua makanan cadangan itu diubah menjadi energi. Ini juga bisa menyebabkan kelainan pada hati atau bisa lemas. Oleh sebab itu, bekerja dan berolahraga tidak berlebihan agar penggunaan tenaga energi itu tidak berlebihan pula. Demikianlah tadi pembahasan kita tentang kelainan pada sistem ekskresi pada manusia. Ada beberapa jenis kelainan, kemudian penyebabnya, dan ada juga yang kita telah bahas tadi, bagaimana cara menanggulangi kelainan-kelainan pada sistem ekskresi, utamanya pada ginjal. Sampai bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi.